Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fitria dari Manajemen Keuangan 5C Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan pada nomor 3, yaitu paparkan analisis Anda bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Jawabannya yaitu seperti Alifian Komari, pengusaha muda sukses asal Jawa Timur, ini merupakan CEO PT Komar Investama Indonesia atau Komar Thousand Group, perusahaan holding company yang mempunyai anak perusahaan yang bergerak di beberapa sektor industri antara lain properti, agrobisnis, perdagangan umum, kontraktor jaringan infrastruktur IT, dan investasi. Di masa pandemi, Alifian Komari juga sangat merasakan akan dampak dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini terhadap bisnisnya, di mana omset perusahaan turun drastis dan terjun bebas. Rencana strategis perusahaan di awal tahun pun kini tinggal kenangan akibat serangan virus pandemi. Momen ini justru dianggapnya untuk menguji mental para pengusaha sekaligus tantangan supaya bisa survive dan membuat strategi baru. Mulai dari berbagai cara perusahaan dilakukan agar usahanya bisa bertahan. Mulai dari menerapkan sistem bekerja dari rumah sampai PHK massal, memotong upah pekerja dan menunda membayar upah pekerja. Sebaiknya, pelaku usaha tetap tenang saat menghadapi pandemi virus corona ini, sehingga pelaku usaha dapat mengambil langkah yang tepat. Selain menghadapi dengan tenang, pelaku usaha harus berpikir lebih kreatif lagi, hal yang membuat perusahaannya mampu bertahan bahkan bisa tetap profit. Atas keberhasilannya tetap survive di tengah pandemi, ia berbagi beberapa tips yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha. Yang pertama, jujur dan transparan. Sebaiknya, perusahaan bersikap jujur dan transparan kepada karyawannya terkait kondisi yang dialaminya. Dengan begitu, perusahaan dapat merundingkan langkah apa yang terbaik bagi karyawan dan perusahaannya. Yang kedua, menentukan strategi bisnis perusahaan. Jika dengan strategi bisnis yang sedang dijalankan perusahaan masih dapat berjalan, maka sebaiknya dipertahankan. Namun, jika tidak dapat bertahan, perusahaan dapat melakukan pivot dari core bisnis. Pivot sendiri memiliki arti mencari model bisnis yang lain, namun tetap berada di visi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersama. Yang ketiga, mengarahkan karyawan dengan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Setelah menentukan strategi bisnis, perusahaan harus mengarahkan karyawannya agar strategi bisnisnya dapat berjalan dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, untuk yang status kontrak, jika berakhir tidak perlu diperpanjang. Jika perusahaan yang memiliki karyawan yang status kontraknya akan berakhir, sebaiknya menunda perpanjangan lebih dahulu. Jika dirasa karyawannya bekerja dengan baik dan perusahaan tidak ingin melepaskan karyawan, maka solusinya jadikan sebagai mitra atau distributor atau reseller atau freelance. Yang kelima, jika cash flow berdarah, lakukan negosiasi dengan karyawan melalui bipartite. Perusahaan yang mengalami cash flow yang menyulitkan, maka perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan karyawan melalui bipartite. Bipartite adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan hubungan industrial. Perusahaan sebaiknya merundingkan terkait kesepakatan baru tentang kondisi saat ini. Apakah harus PHK atau melakukan no work no pay? Lalu bagaimana status pembayaran sewa, pembayaran ke supplier? Perusahaan dapat melakukan pencatatan atau inventarisir semua kewajiban yang ada, sehingga perusahaan dapat menentukan mana pembayaran yang harus didahulukan, ditunda, atau dinegosiasikan lagi. Jika ada pembayaran yang tidak produktif, sebaiknya lakukan negosiasi terkait waktu, jumlah, dan cara pembayaran. Apabila pembayaran terkendala force majeure, perusahaan dapat mengumpulkan bukti dan membuat kesepakatan yang baru.
terkait apakah harus tetap menjual barang atau jasa yang sama dengan legalitas saat ini. Perusahaan harus dapat beradaptasi. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya atau resource yang ada untuk menjual barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Jika barang atau jasa yang dijual perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini, maka perusahaan dapat melakukan produksi atau distribusi produk. Untuk produksi sesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Sedangkan untuk distribusi, perusahaan dapat membantu menjual produk yang dibutuhkan saat ini. Contoh lainnya yaitu CEO founder Berdaya Krui Ari Selvina mengatakan pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort villa dan kemah selancar di Krui, Lampung. Sebelum pandemi, okupansi diisi oleh 90% warga negara asing atau WNA, terutama dari Australia. Saat pandemi, tingkat keterisian hunian hanya mencapai 20% dari total kapasitas hunian pada Maret dan April. Meski begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Mulai menuju target lokal dari Sumatera, orang-orang Bandar Lampung ada juga dari Jakarta. Selain itu, ia juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Terkait dengan legalitas, sebaiknya gunakan legalitas yang sudah ada di perusahaan. Sebaiknya perusahaan fokus pada pendapatan terlebih dahulu. Namun, jika legalitas itu terkait dengan perizinan produk, barang, atau jasa yang dijual, sebaiknya perusahaan segera mengurusnya. Semaksimal mungkin pertimbangannya adalah apakah biaya yang keluar berpotensi untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan juga dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain yang produknya dibutuhkan konsumen saat ini, sehingga dapat membuat perjanjian kerjasama yang bersifat win-win solution. Selain itu, dengan kolaborasi ini bisa memaksimalkan resource yang ada, dan tidak perlu modal lagi, memaksimalkan resource yang ada dan seluruh pengeluaran baru diarahkan menjadi variable cost. Lalu, apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk bisnis pasca pandemi virus corona? Jika di saat situasi pandemi virus corona perusahaan mengalami peningkatan bisnis perlahan, maka perusahaan harus mempersiapkan lagi terkait pendapatan, model bisnis, struktur bisnis, SDM, dan strategi pemasaran. Pengusaha juga harus mempersiapkan terkait legalitas jika bisnis baru yang dijalankan saat pandemi virus corona menghasilkan profit. Itulah beberapa tips agar bisnis dapat bertahan menghadapi pandemi virus corona tanpa melanggar hukum. Memang, di kondisi yang sekarang merupakan masa yang sulit bagi beberapa perusahaan. Namun, sebaiknya perusahaan dapat memanfaatkan masa sulit ini dengan hal-hal yang baik. Adapun contohnya, CEO Ford Coffee, Eriza Suteja mengatakan sebelum pandemi COVID-19, sebanyak 70% dari total pendapatan Ford berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis Ford bergantung pada layanan antar. Ford juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, Ford membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumen rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan Ford melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya, penjualan Ford juga didukung oleh penjualan di toko. Yang ketiga, maksimalkan layanan online. Penjualan daring jadi andalan ketika masyarakat berdiam diri di rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Maksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa buat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen. Sebagai alternatif, bergabunglah ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan agar bisnis tetap bertahan dan tidak terpuruk selama pandemi corona. Yang pertama, geser fokus buat produk yang relevan. Pebisnis makanan dan minuman yang
kehilangan pembeli akibat pembatasan sosial bisa mencari cara lain agar roda perekonomian tetap berputar. Yang kedua, promosi. Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu. Yang keempat, empati. Farid Fatahillah, Asosiat Konsultan Venture, menyatakan bahwa krisis wabah COVID-19 adalah ajang bagi brand untuk berempati, peduli, dan memberi solusi. Ini adalah keharusan dan kenormalan baru. Misalnya perubahan kosmetik yang mengalihkan pabriknya untuk membuat hand sanitizer. Pengusaha nasional diharapkan dapat terus membuka peluang usaha dan memperluas jaringan bisnisnya. Diperlukan berbagai upaya untuk membantu pengusaha agar tetap tangguh demi menjaga perekonomian nasional. Pelaku UMKM bisa mengambil peluang dengan berjualan secara online atau digital, tapi tidak semua terbiasa dan bisa dengan konsep seperti itu. Dari total 67 pelaku UMKM di Indonesia, baru 13 juta pengusaha yang sudah memanfaatkan media digital untuk mendukung penjualan usahanya. Dia juga menyinggung program Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, yang meluncurkan program 1 juta UMKM masuk ranah digital sebenarnya sangat menolong pelaku usaha mikro dan kecil. Para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona. Penjualan yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar PSBB membuat mereka harus lebih kreatif mempertahankan bisnis. Nah, bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM, yaitu diharapkan semua pelaku usaha UMKM memiliki inovasi, kreativitas, dan berani survive di berbagai kondisi. Tidak hanya terfokus kepada suatu titik usaha, tetapi dapat memberikan perencanaan lain ketika survive dan memberikan penyesuaian terhadap zaman, bagaimana pelaku usaha dapat terhubung dengan jejaring sosial. Berikut adalah cara untuk memulai dan mempertahankan bisnis usaha kecil, menengah atau UKM di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu lakukan inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Permintaan masker kain yang meningkat selama pandemi membuat banyak brand fashion pun banting setir menciptakan produk-produk yang diinginkan masyarakat. Membuat inovasi produk berdasarkan kebutuhan adalah salah satu strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Salah satu contohnya adalah menjalankan bisnis secara fleksibel secara melihat kebutuhan persediaan masker dengan standar medis yang sangat langka. Yang kedua, tetap perhatikan standar kualitas produk. Mengingat banyak toko yang tidak bisa beroperasi, manfaatkan momen dengan membuat paket ekonomis agar produk bisa bertahan. Mempertahankan kualitas produk salah satunya adalah memastikan produk dikirim dalam keadaan baik ke tangan konsumen. Yang ketiga, memaksimalkan layanan pengiriman hari yang sama. Bisnis UKM di jalur daring harus dibarengi dengan kebutuhan layanan logistik. UKM dapat memanfaatkan layanan pengiriman dalam hari yang sama agar produk bisa diterima secara cepat oleh konsumen. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.